Selamat siang, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak. Siang. Masuk semua hari ini? Masuk. Sehat? Sehat. Ada yang sakit ya? Nah. Ya. Baik. Kita mulai pembelajaran ya hari ini ya. Selamat ya. Buku ada bawa semua? Ada. Oke, maka? Ada. Sudah. Oh, sebelum mulai lihat kanan kiri dulu. Ada sampah nggak? Ada. Bersih ya? Ada. Oke, baik. Terima kasih ya. Sebelum masuk materi, Bapak menanya, materi kita kan masuk tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari Cynthia, kan ada dua tuh nilai pengambalan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah, masyarakat. Kamu tahu nggak contohnya di sekolah contohnya? Toleransi walaupun berbeda agama. Kalau di masyarakat itu menolong orang lain. Oke, betul. Jadi paham kan ya, Agnes? Di masyarakat. Di masyarakat itu menghargai agama tetangga, jika ada hajatan ataupun melibatkan itu agama, ya sebaiknya kita ikut berkontribusi ataupun menghargai, jangan berisi dan memberi. Oke, betul. Masih guys? Di sekolah contohnya, di sekolah. Menghargai pendapat. Terus apa lagi yang di sekolah? Tiket, ya kan? Ya kan? Terus tolong menolong, ya. Itu dalam nilai-nilai Pancasila di sekolah dan masyarakat. Oke. Nah, di sini Bapak ada gambar, ya. Nanti Bapak terangkan satu-satu kayak penerapan nilai-nilai Pancasila, terus pengamalan Pancasila. Bapak tempel dulu ya. Dah? Ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Ya. Kalau ada gambar ini kan enak, yang menjelaskan ya. Kalau cuma contohnya aja pun ada gambarnya. Ini kan ada gambarnya. Nah, ini ya. Penerapan nilai Pancasila itu ada 5 ya, banyak itu. Nilai Pancasila yang pertama, saling toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain. Itu sila pertama. Ada juga sila yang kedua, saling tolong menolong sesama. Ya, terus menjaga norma kesopanan dan dengan siapapun dan dimanapun. Terus ada juga nilai Pancasila yang ketiga,
saling bekerja sama atau gotong royong tanpa membedakan suku, ras, dan agama, ya. Terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, itu nilai Pancasila yang ketiga. Nilai Pancasila yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah, ya. Ada juga terus mau mendengarkan pendapat orang lain. Terus nilai Pancasila yang kelima menghormati hak orang lain. Terus ada juga bersikap adil pada siapapun. Ini penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak ya. Ini juga di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Di lingkungan sekolah, ya. Menjalankan agama masing-masing. Terus ada juga sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya sila kedua menolong teman yang terjatuh. Ada juga sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila ketiga melaksanakan 3 kelas, itu di sekolah. Terus ada juga sila keempat, gimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, contohnya musyawarah menyelesaikan masalah, mau itu di sekolah, di masyarakat, itu mempunyai masalah, ya. Nggak mungkin nggak ada masalah, ya. Sila kelima apa? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mempunyai contoh bersikap adil kepada sesama teman. Itu sekolah ibaratkan teman tidak membeda-bedakan mana satu dengan yang lainnya. Terus membedakan agama, semua sama, ya kan? Terus ada juga pengamalan Pancasila. Ada juga pengamalan itu. Pengamalan Pancasila itu contohnya ada juga masing-masing, ya. Contohnya di pengamalan di masyarakat, ya. Pengamalan yang nilai Pancasila. Sila pertama itu sama tadi. Sila pertama itu apa nih? Gambar apa ini? Bintang. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rajin beribadah. Terus menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Sila kedua, ini apa ini? Lantai. Bunyinya gimana? Kemanusiaan. Sila kedua yaitu rantai, ya. Dia mempunyai contoh juga. Berlaku adil terhadap setiap orang, terus saling menolong, rantai, ya. Ada juga pohon beringin. Bunyinya gimana? Sila ketiga. Dia mempunyai contoh yaitu cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Terus juga nih ada apa nih? Sila keempat, gambar kepala banteng. Gimana bunyinya? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. perwakilan. Oke, itu dia mempunyai contoh. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Contoh kalau ada misalnya kalian maju kan, dia mendengarkan apa yang disampaikan kawan, tidak memotong pembicaraannya kan. Kalau ada misalnya suatu masalah dan kelompok kan, kalian saling mendengarkan. Misal kawan kalian satu belum selesai ngomong, jangan dipotong, gitu ya.
Sila ke 5 yaitu apa ini? Padi dan kapas. Padi dan kapas itu menggambarkan juga ada contohnya juga adil terhadap sesama, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Terus juga membantu orang yang mengalami kesulitan sesuatu kemampuan. Terus ada juga pengamalan di masyarakat. Ada juga di masyarakat pengamalan itu. Nah, sila pertama itu saling menghargai antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Contoh tetangga kalian kan di tempat kalian kan mesti tidak harus ada yang muslim kan, tidak kepada semua, mesti berbeda ya. Itu saling menghargai ya. Nah, terus menghargai tetangga yang sedang merayakan hari raya. Kalau di Islam itu hari rayanya Lebaran atau Idul. Kalau di non Muslim Natal, ya kan? Ada juga di sila kedua menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Itu sama juga di sila pertama tadi ya. Terus sila ketiga mengutamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi atau keluarga. Terus ada juga menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban di lingkungan di masyarakat, kita sering dengar pos apa namanya? Pos kamling. Nah, itu buat penjagaan di desa-desa, ya, menjaga keamanan desa. Itu dia. Ada juga sila keempat musyawarah. Nah, sila keempat ini musyawarah. Tahu selain musyawarah? Bermusyawarah. Kayak sosialisasi berkelompok musyawarah itu mengemukakan pendapat. Musyawarah. Terus sila kelima di masyarakat yaitu melaksanakan kewajiban dan mendapat hak sehingga warga masyarakat. Terus membantu tetangga yang memerlukan tanpa melihat status sosial. Di dalam masyarakat kita terus gotong royong. Kita perlu ini agama ini kita bantu, ini agama ini yang kita bantu. Semua sama, ya kan? Di dalam masyarakat gotong royong itu penting untuk membangun sebuah desa. Tanpa ada gotong royong di desa itu tidak akan maju. Betul? Nah, pemimpin kalau cuma satu orang tidak dibantu dia tidak akan berjalan, ya kan? Nah, terus kalian ada gotong royong misalnya, apa ya, yang berat ya kan? Kalau cuma satu orang kan berat, ya kan? Kalau ramai-ramai kan cepat selesai. Oke, ada pertanyaan tentang penerapan nilai Pancasila sama pengamalan Pancasila? Nilai itu kalian paham? Ini ada gambarnya, ya. Ini gambar kemana menolong teman terjatuh, ya kan? Nah, ini menjalankan agama masing-masing, contohnya Islam di masjid, yang Katolik di gereja. Ini ada gambarnya ya, mereka menjalankan agama mereka masing-masing. Nah, contoh di sekolah nih, ada juga. Ini apa nih? Piket apa nih? Piket kelas dan menghapus depan tulis. Melaksanakan piket kelas. Ini juga ada musyawarah menyelesaikan masalah di dalam keluarga, ya, di masyarakat.
Ada juga ini bersikap adil kepada sesama teman. Nah ini dia berbagi makanan ya. Ini dia berbagi makanan, ini gambarnya. Kelihatan lah. Kayak Agnes misalkan, kita makan ini kan sama-sama kasih makan. Tetap bertukar lauk, misal Meli tidak punya lauk kan, bagilah sedikit-sedikit, penting sama merasa itu. Kayak sigai gitu kan, dapat bekal nanti dibagi ya sedikit-sedikit, sendok-sendok kan, kasih sigai. Ini kan banyak nanti kan, sedikit jadi bukit. Nah itu kita. Pancasila ini. Kalian tahu simbol-simbol Pancasila? Simbol bintang melambangkan cahaya. Ya. Bintang itu terang ya. Kalau di langit kan kalau ada bintang berarti terang kan? Nah, itu melambangkan cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Terus ada juga simbol rantai melambangkan bahwa bangsa Indonesia saling terikat. Nah, kalau rantai ini rantai itu dia tidak pernah terputus kan? Seperti bersambung, bersatu. Dia melambangkan Indonesia saling membahu-membahu dan saling membutuhkan. Ada juga pohon beringin. Nah, pohon beringin mempunyai arti. Nah, ini pohon beringin mempunyai melambangkan sebagai tempat berteduh rakyat Indonesia di bawah nama negara Indonesia. Pohon beringin kan di Galuh besar. Itu dia apa tadi? Tempat berteduh. Ya. Ada juga simbol kepala banteng, ya. Simbol banteng melambangkan bahwa bangsa Indonesia simbol kepala banteng melambangkan bahwa banteng sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Ke banteng kan jarang ada yang sendiri banteng, ya beregu dan berkumpul ramai di banteng. Seperti hanya masyarakat musyawarah untuk mendapat suatu keputusan. Untuk masyarakat kalau ada masalah, mereka ramai-ramai untuk memecahkan masalah yang terpecah di dalam masyarakat. Ada juga padi dan kapas. Padi dan kapas itu. Padi dan kapas melambangkan paman dan sandang harus dimiliki negara agar mencapai kemakmuran. Kalau kita sini kan kita kan apa di sini kayak punya ladang, padi, ya kan? Dari Pancasila ini ada yang tanyakan bintang, rantai, terus pohon beringin, padi dan kapas, bola banteng dan tanyakan, terus burung garuda. Tahu kan burung garuda? Itu apa kita? Burung garuda itu dasar negara kita ya. Oke. Bapak dasar ini memberi contoh ya. Ini udah 3 contoh nih, cukuplah untuk dia pahami ya. Terus Bapak ada juga gambaran ya. Nanti kalian jelaskan kayaknya Bapak nih, ya kan? Nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat dan sekolah. Tadi Bapak ada jelaskan nih. Di masyarakat Bapak sih contohnya di sekolah Bapak sih contohnya. Nanti kalian gambar ini, nah kalian cari contohnya ya. Nanti presentasi maju ya. Nah, berkelompok nanti kalian apa hasil kelompok yang bisa dapat ya, yaitu tentang nilai Pancasila di sekolah maupun masyarakat ya.
Boleh Bapak bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok dulu. Berarti kelompok 1 Sigai, Cynthia dan Agnes. Kelompok 2 Mary dan Gajan. Kalau minggu lalu kan kalian cewek-cewek semua ya. Hari ini Bapak bisa. Karena Pancasila kan tidak membedakan identitas untuk laki-laki, agama dan suku, semua sama kan? Boleh? Maju dulu kelompoknya tadi Bapak sebutkan. Gabung langsung kelompok 1. Kelompok 1 tentang nilai-nilai Pancasila di sekolah ya. Dan kelompok 2 nilai Pancasila di masyarakat ya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau ada yang bingung sih bertanya. Ada yang bingung? Di masyarakat ada semuanya. Kan ada gambarnya. Dan jelaskan. Untuk di sekolah itu tiket kelas, ya kan? Itu di sekolah, terus di lingkungan masyarakat, saling menghormati antar agama, suku, ras, dan agama dan itu di masyarakat. Sambil di lingkungan sekolah. Contohnya tadi kan tiket kelas kan, terus di masyarakat saling menghargai suku, ras dan agama di masyarakat. Kita nanti ada contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdoa sebelum makan, menjalankan agama masing-masing. Kalau kalian makan jangan lupa berdoa ya. Ada juga yang kedua, ini apa ini? Membantu teman jatuh. Silakan 3 gotong royong membersihkan sekolah. Dan juga sila keempat ini berdiskusi menyelesaikan masalah. Juga terakhir sila ke-5 berlaku adil kepada siapa saja. Jadi tidak membedakan ya. Inilah yang paling penting dari sini. 1, 2, 1 dulu ya. Oke. Yang buka dulu tinggal template. Jelaskan ya. Ini sih. Kedua, kita nggak? Iya kan. Hasil karya kelompok 1 ya. Biar nampak di yang jelaskan kan. Oke. Dan mendengarkan apa yang disampaikan kelompok 1 mengenai nilai-nilai Pancasila di
sekolah. Selamat pagi semuanya. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Di sini saya sebagai moderator dan mereka berdua adalah penjelasnya. Saya mempersilakan mereka berdua untuk menjelaskan. Baik, di sini yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa yang disebutkan Agnes? Contohnya seperti berteman tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, menghormati atau menghargai teman yang beragama lain. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan. Yang kedua, membantu teman yang dibuli. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya seperti tidak memaksakan kerja bakti, membersihkan sekolah. Yang kedua, melaksanakan kelas. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya seperti tidak memaksakan pendapat saat memilih ketua kelas. Yang kedua, melakukan musyawarah saat akan memilih ketua kelas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu seperti bersikap adil terhadap semua teman dan membagi tugas piket kelas secara adil. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih karena sudah menjelaskan. Kami di sini membuka sesi pertanyaan. Jika ada pertanyaan, Saya. ya. Kalian ada menyebutkan sila yang ketiga kak, yang bagian ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya tuh di sekolah seperti melaksanakan piket kelas ada. Terus contohnya tuh gimana cara sila ketiga itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bersatu. Oh ya, persatuan Indonesia. Ya, mungkin karena itu ini melaksanakan piket kelas seperti apa tuh? Dalam melaksanakannya itu seperti misalnya yang piket itu ada 2 orang, itu saling membantu. Yang satu nyapu, yang satunya ngepel gitu. Misalnya ada tulisan di papan tulis, yang satunya membantu menghapus biar tidak terbuang. Jadi saling membantu, saling bekerja sama. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik, silakan. Tadi kalian ada menyebutkan itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu tentang pertemanan tanpa membedakan satu sama lain. Itu konsepnya atau cara menerapkan itu di lingkungan sekolah itu gimana? Yang pada tanya tadi kan berteman tanpa membeda-bedakan agama. Misalnya nih, contohnya saya ini kan Katolik. Nah, si dia juga Katolik. Namun si dia ini Muslim. Nah, saya lebih memilih berteman dengan yang Katolik. Nah, padahal itu yang tidak boleh. Seharusnya saling berbaur, tidak boleh membedakan agama. Karena Indonesia ini kan dalam agama. Kalau saling membedakan nanti bisa pecahkan. Bisa saya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini kami karena sudah terjawab semua dari pertanyaannya, kami akan tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1 yang mempresentasikan hasil karyanya, yaitu nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Oke, boleh duduk. Tangan.
Sila pertama itu berteman atau membedakan agama. Betul kayak saya sampaikan tadi pertanyaan si Fajar ya. Jadi teman itu tidak harus membedakan satu agama. Dia semua sama. Bergaul. Sila kedua yaitu membantu teman yang kesulitan. Bantu teman kesulitan ketika ada teman kesulitan. Tapi jangan kalian bantu pas ulangan. Teman kesulitan jangan bantu. Ya, karena itu resiko dia, kan? Harus dia belajar, harusnya kan? Terus ada juga sila ketiga, kerja bakti membersihkan sekolah. Kerja bakti membersihkan sekolah. Contohnya kayak tiket kelas, lingkungan sekolah, Selasa, kontrol yang membersihkan sampah yang berserakan di area sekolah kan, untuk memberikan dan mencating sekolah kan. Dan juga sila keempat yang mereka Agnes tadi sampaikan, apa nih? Tidak memaksakan pendapat saat pemilihan ketua kelas. Kalau artinya tidak memaksakan, kalau menurut pendapat Agnes itu kayak ini, misalnya kan yang mencalon sendiri ini teman sendiri, ya. namun yang lebih berprestasi ataupun lebih baik menjadi ketua kelas itu kan orang lain. Nah kita kalau mau itu, kalau memang mau mendapatkan kelas yang musyawarah ataupun bagus itu, ya harus pilih yang menurut kita bagus, jangan karena dia teman kita harus memilih dia. Betul. Berarti kita memilih pemimpin yang tegas, bisa ya. Jadi walaupun teman ya. Terus ada juga sila ke-5 atau terakhir, bersikap adil terhadap semua teman. Tahu kan artinya bersikap adil semua teman? Anda tahu? Jadi bersikap adil sama semua teman badan. Ada tahu? Bersikap adil sama semua teman. Tidak membedakan teman. Ya, tidak membedakan teman satu dengan yang lain. Yang sama. Oke. Jawaban bagus, nilai-nilai dari sila di kemana itu betul semua ya. Oke, tangan biar semangat. Berikutnya kelompok 2, bagian dan ini. Yang bermanfaat. Ya. Tujuan kami berdua yang mempresentasikan hasil tiga kelompok kami berdua yaitu tentang nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Saya mempersilahkan teman saya kembali untuk memaparkan hasil diskusi kami berdua. Ya, kita langsung saja nilai Pancasila di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya itu di dalam masyarakat ada 2, yang satu saling menghormati antar tetangga, terus yang kedua membentuk toleransi yang baik. Terus sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 2 juga contohnya yang pertama menghormati tetangga, terus yang kedua mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat dengan jalan musyawarah. Terus sila yang ketiga persatuan di Indonesia, ada 2 juga contohnya di masyarakat itu saling bekerja sama. Terus yang kedua tidak memaksakan keinginan kita kepada tetangga. Terus sila yang keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada 2 juga contohnya, yaitu yang pertama aktif mengikuti kegiatan masyarakat warga, terus yang kedua menghormati dan menghargai pendapat warga saat musyawarah,
Terus sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada juga contohnya di dalam masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kewajiban. Terus yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Saya kembali lagi kepada Raja. Terima kasih Meli sudah memaparkan sebuah materi. Dari sini saya membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Agnes. Izin bertanya, moderator. Saya ingin bertanya di sila yang pertama. Ya. Tadi kan kalian ada menyebutkan cara bagaimana cara membentuk toleransi yang baik. Kalian tadi kan membentuk toleransi yang baik. Nah, itu caranya gimana? Cara menerapkan? Izin menjawab ya, Agnes. Seperti dengan cara memberikan kesempatan dalam menjalankan kewajiban ibadah masing-masing. Nah, seperti itu. Bisa terima. Makanya sudah menjawab. Apakah masih ada pertanyaan? Saya Dan akan menjawab. Saya izin bertanya. Tadi kalian ada menyebutkan menghormati tetangga. Selain berbeda keyakinan, apakah ada lagi perbedaan yang harus dihormati? Ada, izin menjawab sebelah seperti tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Membedakan suku itu cara penerapannya, menghormati perbedaan antara suku itu cara penerapannya bagaimana? Maksudnya sih kan kamu menyebutkan perbedaan menghormati perbedaan antara suku. Cara penerapannya itu bagaimana? Cara penerapannya itu ini. Kamu kan beriman, ini jelas. Nah, kali itu. Jadi tidak boleh kamu ini tidak boleh gabung ini dengan kamu ini suku kali tidak boleh itu, ya. Baiklah. Bisa dimengerti? berarti sejarahnya kan tadi membedakan ini kan Ya, perbedaan antara suku itu cara menghormatinya bagaimana? perbedaan antar suku dan ada juga perbedaan antar suku agama sebenarnya agama. Kalau misal yang Katolik ya kan misal di rumah dia melaksanakan sembahyang, otomatis kita yang non muslim harus menghormati ya kan, menghormati mereka beribadah. Biasa orang kan setel musik kan itu mengganggu. Terus juga ada suku dari suku beda suku. Terus sampai kebaca tadi. Kamu suku Melayu, ini suku Iban, ini suku Jawa, tidak membedakan, semua sama, ya kan? Itulah Indonesia tentang Pancasila. Tanpa dia bersatu, dia tidak mungkin apa? Maju. Kan ada kata bersatu kita, bercerai kita runtuh. Itu batasnya kan? Ada kan? Ada. Bersatu kita, bercerai kita runtuh. Berarti harus bersatu. Itu dari sila ke rantai. Dari rantai sila berapa? Dua rantai. Jadi dia bersatu. Ya kan? Putus. Yang putus. Kalau putus dia berarti bercerai, pecah belah. Itu. Oke, masih ada lagi yang ditanyakan? Nomor 1. Tidak ada. Jika tidak ada, kami berdua untuk maaf jika ada kata atau yang menyinggung perasaan teman-teman. Sekian dari kita berdua. Selamat siang. Siap. Tepuk tangan. Baik. Hasil kerja kelompok 2 ya, tentang nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
Yang pertama, saling menghormati antar tetangga. Yang kedua, apa nih? Menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan yang disampaikan si Cynthia ya. Yang ketiga, saling bersama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Berarti hampir sama ya, dari sudah 2 ke 3 sama ya. Hampir sudah keempat. Sudah keempat itu dia mempunyai contoh aktif mengikuti kegiatan musyawarah keluarga, terus menghormati dan menghargai pendapat warga saat musyawarah. Terus sila kelima, dia mempunyai 2 contoh, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat, membantu tetangga yang membutuhkan dan melihat status sosial. Membantu tetangga yang membutuhkan tanpa membedakan status sosial. Kalian tahu arti membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Misalnya ada si miskin nih, jadi kalau dia ada kena musibah atau kenapa yang misalnya kepunyaan yang lebih punya apapun itu bisa membantu dengan kayak memberikan pakaian, misalnya kalau misalnya bahkan untuk memberikan pakaian, membantu kayak makanan pokoknya. Oke, betul. Tentang buat sendiri ada lagi membantu tetangga tanpa membedakan. Apa tadi? Misalnya yang lebih sosial, yang lebih miskin gitu, ada kena musibah, jadi si yang lebih berpunya ini jangan membedakan gitu. Intinya sama kan? Ya, sama. Namanya kita manusia itu saling tolong menolong. Oke, baik. Kita kemudian oke, dari hasil diskusi kalian untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sangat bagus, luar biasa. Jadi berarti kalian paham yang apa Bapak sampaikan di depan tadi kan? Kalian menjelaskan. Oke, tepuk tangan dulu Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Mungkin dapat ketemu lagi di lain hari. Oke. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Oke, baik. Dan dulu ya Pak ya. Jangan dulu berulang. Oke, boleh pilih doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Beri salam.